Salam Rahayu, salam Nusantara, sama BSN Official Budaya Sejarah Nusantara. Dan posisi kita ada di Nguranggaring guys ya, Takeran. Dan ini ada di makam kakek saya yang ada di sana, namanya Raden Atmomiharjo ya. Dan juga ada nama julukan beliau, ada Ki Ageng Kenongo ya. Soalnya desa ini di sini ada yang nama Desa Kenongo. Dan mungkin di beliau adalah sosok yang babat desa situ ya, namanya Ki Ageng Kenongo julukannya, dan nama aslinya Raden Atmomiharjo. Dan juga saya menemukan dari makam leluhur ya guys ya, makam leluhur itu enggak dirawat juga ya, di sana juga. Jadi saya merasakan energi yang di sana. Oke, kita akan mau ke sana. Guys ya, bapaknya asli mriki Pak? Mboten nggih. Oh, kelenten asli mriki. Nek si bapake mriko nggih asli mriki, sanes. Bapake lho. Asli mriki nggih. Oh, nggih. Kok tangketi. Iki badhe tangklet. Ini guys, ini ada yang bapaknya asli di sini guys. Poteng. Pak, Nggih. kula putunipun Baning. Baning Buning, Nggih, Buning Jigrak niku. nggih. Nggih. Kula putunipun. Nggih. Kan badhe ziarah teng makame Eyang Nggih. Raden Atmomiharjo. Dan teng mriku niku wonten kayak makam boto-boto niku lho, Mbah. Wonten puntuk. Nggih. Lha niku makam sinten, Mbah? Anu nek kula mboten ngertos. Mboten ngertos. Nek pun sak umur kula nggih napa niku semerep. Nggih. Tapi nek pun anu napa niku mboten semerep. Nggih. Kula kenten asmane sinten? Sinten? Sing dateng makam niku. Sing wonten puntuk niku. Kirang desa nggih. Oh, Nek sing niku sinten jungkupe niku ler kiambak niku. nggih. Niku mbah kula jenenge Mbah Moro. Oh, Mbah Mboro. Mbah Nak, Moro Sono. oh, nak Si gadah. nggih. Namu Cukup ngeten iki. oh, nggih. Nak kula Tapi sing sak ler-lere kula mboten. mboten ngertos. Nggih. Iki napa? Hmm. Kula anu kuburan mriki ini pun penuh ngeten iki. Oh, Berarti penuh, niku nggih. kan pun pertama. Pertama nggih, Kula sepuh dereng nggih. enten medene pun enten. Nggih, soalnya kalau ningalin niku boto, cuman boto mawon. Nggih. Terus wonten puntuke. Lah niku nek arti dalam puntuk niku mbok menawi niku makam kuno. Nggih, lah nggih. Kuno sangat niku. Nggih. Nggih. Berarti kula kan dereng lahir. Oh nggih, Ngoten. nggih. Lah nek wong mbah kula sing jungkup ler gambak niku lho. Nggih. Niku lagi nggih dereng lahir. Oh nyeler. Niku lagi dereng lahir. Oh alah, berarti nggih Ngoten. wangu nggih. Kan pun akeh tau gek kula umur kula pun 70. Oh, nggih sampun. Kula niku kula nggih dereng semerep kaya apa pi wajahe mbah iki dereng. Oh nggih. Oh nggih sampun, Mbah. Matur suwun nggih. Nggih sampun. Nggih. Nah, ini guys, tadi mbahnya itu asli dari sini. Saya tanyai ada makam yang gak terawat guys, makamnya itu ya, makamnya itu ada puntuknya, gak terawat. Tapi beliau sendiri, mbahnya itu yang asli dari sini itu tidak tahu ya, soalnya mungkin makam itu meninggalnya sebelum mbahnya tadi ada ya, berarti sangat kuno guys ya. Dan ini kita menuju ke makamnya kakek saya. Ya, kakek saya itu meninggal mungkin banyak belum lahir ya, itu guys ya. Nah, ada tasnya biru di situ, itu kakek saya. Ya, ini guys ya. Dulu sini itu anu guys, sebelah sana itu dulu pohon bambu sini itu. Ya, dulu sini pohon bambu. Ya. Nah, ini saya tidak sendiri, ditemani oleh ibu saya. Dan ini guys ya. Jadi ini ada pagernya sini guys ya. Ini masih saudara ya. Ya, ini ya, ini ya. Ini ada pagernya guys ya. Kemudian ini masih saudara. Dan itulah makam kakek saya. Ya. Dan ini makam nenek saya. Ya. Ini guys ya. Ini makam nenek saya. Ya ini guys ya, nyonya Raden Atmomiharjo ya, bangganya Buning ya.
berdoa dulu guys ya. Guys, ini bentar kita ini guys ya. Nah, inilah kakek saya yang bernama ini guys ya, R. Raden Atmowiharjo. Wafatnya tahun 56 guys, sangat lama sekali ya. Ya, lama sekali. Beliau adalah julukannya juga Ki Ageng Kenowo. Ya. Awalnya orang sini nggak ada yang tahu guys. Ya, namanya beliau, saya pernah istilahnya kontak batin sama beliau, itu namanya beliau adalah Ki Ageng Kenowo. Itu. Makanya beliau sendiri nggak mau memberikan jati dirinya kepada masyarakat sini. Dia ingin menyembunyikan jati dirinya. Dan awal beliau aslinya bukan dari sini guys ya, desanya. Beliau asli dari daerah Jawa Tengah ya. Dan juga beliau juga ada keturunan dari Majapahit juga ya. Menurut ceritanya dulu beliau juga ikut berjuang ya, melawan penjajahan Belanda. Ya. Kurang lebih beliau hidupnya di masa hampir abad 17-an ya, abad 17-an. Oke, kita mau berdoa dulu guys ya. Oke, sampai sini dulu.
sebenarnya yang kesini ya saya dengan ibu saya. Dari saudara-saudara lain nggak pernah misalnya ziarah ke makam kakeknya, buyutnya. Itu yang mungkin saya sampaikan, dan juga saya merasakan energi yang di sini. Ini ada makam sepuh juga ya kuno ya, guys ya. Dan makamnya ada punduknya, tanah yang muncul sendirinya dari bawah. Guys ya, nggak jauh dari sini. Ya. Nggak jauh dari sini. Ya. Seperti ini ya. Ini kalau malam cukup lumayan guys ya. Dulunya terkenal sangat angker sekali. Ya. Ya. Sangat angker sekali. Ya ini lagi guys ya. Ada ini. Ya ini cukup tua ini. Tadi saya tanya kepada mbahnya tadi yang asli sini aja nggak tahu ini makam siapa. Ya ini guys ya. Nah inilah saya kayak terpanggil untuk kesini. Ya. Saya terpanggil untuk kesini. Saya akan buka dulu guys ya kepada beliau. Ini makamnya nggak terurus guys ya. Bertahun-tahun nggak terurus, tapi ini ada yang nyegar guys. Itu ada apa itu kembangnya ya. Guys ya, tadi saya sudah berdoa kepada beliau, dan beliau juga leluhur ya. Beliau bernama Tumenggung Cokro Sentono ya. Tumenggung Cokro Sentono ininya, dan yang samping kanannya adalah istrinya guys ya, Nyai Ageng Sentono ya. Itu tadi yang beliau sampaikan. Dan saya tanya beliau meninggal tahun berapa, sudah lupa katanya. Istilahnya sangat lama lah gitu katanya gitu. Dan beliau sangat berterima kasih setelah mau sudi datang ke makamnya beliau, didoakannya, sangat terima kasih, sangat senang sekali bisa berjumpa dengan saya.
senang dan juga istilahnya juga mendoakan saya juga ya, gitu ya. Semoga diberi kebahagiaan, banyak rezeki seperti itu ya, istilahnya imbal baliknya ya beliau itu. Saya mendoakan, beliau juga mendoakan, seperti itu yang saya sampaikan tadi. Sempat berkomunikasi seperti itu ya. Beliaunya adalah Temenggung Cokro Sentono ya, itu. Beliau saya tanya meninggalnya kapan, beliau sudah lupa, sangat lama ya. Kemungkinan lebih meninggalnya itu kurang lebih ya guys ya, lebih dulu beliau daripada kakek saya ya. Soalnya dari batu nisan masih batu guys ya, sampai hilang gitu ya, pernah dibuat seperti ini kayak beda gitu guys. Belum mungkin ya, beliau lebih sepuh ya, mungkin dari abadnya tuh mungkin sama dengan kakek saya, tapi beliau lebih dulu meninggal. Juga beliau, saya flashback ke masa silam, beliau juga ikut berjuang dulu melawan Belanda juga ya, juga di zaman kerajaan juga ya, mungkin abad 16 17-an, antara sekitar segitu. Itu yang saya tangkap flashback ke masa silamnya seperti itu ya, seperti itu. Dan beliau sampingnya ada seorang istrinya. Nah itu guys ya tadi makamnya leluhur ya, tapi nggak terurus. Tapi saya lihat guys, ada yang kesini tadi ya, itu guys, ada bunganya guys ya. Inilah makamnya beliau, makam yang nggak terurus ya, sampai begininya ya. Dan di tengah itu ada punduk ya guys ya, punduk itu adalah tanah. Rayu. Nah, ada punduk tanah yang muncul sendiri dari bawah ya, keajaiban alam ya. Saya bisa merasakan energi ini sangat besar sekali ya. Dulunya mungkin beliau seorang tokoh ya, tokoh besar ya, sampai mengeluarkan energi tanah keluar dari makamnya beliau. Ini yang kangkung ya, ini yang putrinya nih, yang putri ya. Beliau mempunyai energi yang cukup besar istilahnya, sampai seperti ini. Bahwa menunjukkan, sebetulnya ini menunjukkan tanda alam ya, beliau adalah seorang leluhur gitu aja. Tadi alam itu menunjukkan seperti itu. Kebanyakan dari makam-makam keramat itu muncul seperti ini guys ya, kebanyakan yang saya alami seperti itu guys ya. Ini makam leluhur yang enggak terurus yang saya temukan ini ya guys ya. Oke, selamat konfirmasi lalu yang selam rahayu. Nah guys ya, tadi sudah menemukan makam leluhur, ada dua. Satunya itu kakek buyut saya sendiri, nama aslinya Raden Agus Atmomiarjo ya. Nama julukannya Ki Ageng Kenongo. Ya. Dan di samping itu masih saudara ya guys ya, saudara. Inilah makam beliau ya, sangat berbeda dari makam yang lain ya, lebih tinggi sendiri. Ya dulu memang kakung saya tuh pernah pesan kepada yang putri ya, jadi sampainya kepada ibu saya ya, dulunya kalau keturunannya yang punya jabatan nggak boleh datang ke sini itu ya. Itu yang disampaikan. Kenapa nggak tahu ya, mungkin apa yang pernah dicerita ya, mungkin kalau kurang bersih hatinya jabatannya bisa lengser
Ya itu pesan sejarahnya, pesan kakek buyut saya kepada yang putri disampaikan kepada ibu saya. Seperti itu guys. Sampai sekarang makanya jarang ada yang kesini. Ibu dengan aku. Ya cuman saya dengan ibu saya aja yang kesini. Ya. Jadi sampai makamnya tuh nggak terurus guys ya. Tapi alhamdulillah ya, bersyukur ada orang yang mau membersihkan ini guys ya. Dulunya saya kesini tuh semak-semak guys, semak-semak itu. Akhirnya ada orang yang kesini membersihkan sampai nggak kelihatan guys. Makanya nggak ada yang berziarah ke makam buyut saya ini, karena dulunya sudah berpesan keturunannya kalau punya jabatan nggak boleh datang ke sini. Dalam maksud kalau dia berjabat nggak suci, nggak bersih hatinya, bisa lengser. Itu mungkin seperti itu yang saya tangkap energi ya, tuh bisa lengser. Kayak cerita Joyoboyo tuh guys ya, nggak ada presiden yang berani masuk ke Kediri gitu kan, seperti itu. Dan juga ada di Bojonegoro kota itu yang pejabat yang masuk situ bisa lengser. Bahkan ada di Delopo, Ngruan itu juga seperti itu ya. Dan ini juga informasi dari narasumbernya adalah ibu saya sendiri guys ya. Itu seperti itu. Kok aja kayak kono bu? Gak so ya. Ya memang beliau adalah tokoh penting ya dulunya guys ya. Seorang bangsawan juga ya. Hanya ada Raden ya. Dan juga Ki Ageng Kenongo. Hampir sama sih, ada yang Ki Ageng Kebo Kenongo, ini Ki Ageng Kenongo hampir sama nah. Cuman beda di antara nama kebonya ya, seperti itu. Ini sama sepi, ini sudah siang gitu ya. Ini ya, beliau dan beliau tadi sudah kakek saya sudah berpesan ya, terima kasih atas sini kunjungannya. Tidak ada lain selain keturunannya, yaitu saya dan ibu saya sendiri. Yang lain tidak ada, soalnya sudah nggak ada. Rumahnya aja sudah roboh guys, rumah kakek saya itu rata dengan tanah, sudah nggak ada lagi rumahnya. Ini yang putri saya ya, samping ini ya, seperti itu. Oke guys ya. Ini sebelum saya tutup ya, ada di depan makam kakek saya. Saya ada di depan makam kakek saya. Saya banyak terima kasih telah mengikuti channel BSN Official Bedah Sejarah Nusantara. Tetap subscribe ya, follow dan share. Ini kita terus menguri-nguri budaya ya, Nusantara, dan tetap diluri dari leluhur kita. Tanpa beliau kita nggak ada perjuangan beliau. Oke, terima kasih banyak. Salam Rahayu, salam Nusantara. Yang putih juga, yang putih.